Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masku Zakaria dari Fakultas Hukum kelas non-reguler semester 2. Sini saya akan membahas buku yang berjudul Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang yang ditulis oleh Profesor Dr. A. Suryaman Mustari Pide, SHM Hum. Dalam buku ini saya akan membahas bab 9 yang berjudul Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat, hukum adat dan hak kolektif masyarakat, hukum atas tanah yang dimasalahkan merupakan lembaga hukum menurut sistem hukum nasional. Kedua lembaga ini berkaitan dengan hukum pertanahan yang sejak tahun 1960 telah diundangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang merupakan produk hukum nasional, dan oleh karena itu termasuk ke dalam sistem hukum nasional. Dengan diundangkannya UPA, secara otomatis pengaturannya takluk pada UPA dan merupakan bagian sistem hukum nasional. Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber hukum utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat. Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat berupa norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UPA merupakan hasilnya yang pertama. Fungsi hukum adat sebagai sumber utama dalam membangun hukum tanah nasional inilah yang dimaksudkan dalam considerance atau pendapat UPA, bahwa hukum tanah nasional berdasarkan atas hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat yang yaitu konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dalam rangka hukum tanah nasional memberi peluang bagi warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi namun sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan tersebut dalam pasal 6 dan dirumuskan, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maka jelaslah bahwa fungsi sosial yang disebut dalam pasal-pasal tersebut merupakan sifat asal hak atas tanah dalam konsepsi hukum tanah nasional. Lembaga hukum adat dan dalam hukum tanah nasional. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional terdiri atas beberapa sumber hukum, yaitu sumber hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3, UPA, peraturan-peraturan pelaksanaan UPA, peraturan-peraturan yang bukan merupakan pelaksanaan UPA, peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan. Sumber-sumber yang tidak tertulis, norma hukum adat yang sudah ada di Sanir menurut ketentuan pasal 5, pasal 56 dan 58. Hukum kebiasaan baru termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi. Hukum adat bersifat keluar dan ke dalam. Dalam suatu masyarakat, persekutuan hukum adat dikenal dalam literatur hukum adat yang bersifat keluar dan ke dalam. Makna dari terminologi keluar dan ke dalam diartikan sebagai hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau negara sebagai karunia Tuhan yang dalam komunitas masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk pengelolaannya. Konflik pertanahan. Konflik menurut definisi Koser adalah jika konflik tersebut telah nyata, dalam hal ini mengenai kepemilikannya atas tanah, maka hal itu dikatakan sebagai sengketa. Konflik pertanahan adalah suatu keadaan akibat adanya persaingan atau perebutan dua pihak atau lebih
mengenai satu atau beberapa bidang tanah, terutama berkaitan dengan status hak penguasaan, pengelolaan, dan kepemilikan. Awal timbulnya konflik pertanahan pada umumnya dipicu oleh suatu keadaan di mana terdapat seseorang atau sekelompok orang atau lebih menunjukkan praktik-praktik untuk menghilangkan pengakuan atau hak orang atau kelompok mengenai bidang tanah yang diperebutkan. Selain itu, konflik pertanahan juga terjadi karena adanya praktik-praktik penghilangan pengakuan rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pihak-pihak lain baik badan-badan pemerintahan maupun swasta. Hal ini merupakan suatu hal yang mengancam bagi keberlanjutan hidup mereka. Pemicu konflik lainnya seperti ditulis Abdul Salim dalam makalah format baru penyelesaian konflik dan sengketa tanah, disebabkan karena hubungan antara hak-hak masyarakat atau perorangan atas tanah dengan hak menguasai tanah dari negara pemahamannya masih samar-samar. Memungkinkan lain melemahnya hak ulayat masyarakat diakibatkan untuk pengaruh eksternal atau terutama kebijakan pemerintah dengan sejumlah regulasi mengenai hak atas tanah. Oleh karenanya, hukum tanah nasional sepatutnya menjelmakan perasaan hukum masyarakat sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam hukum adat dalam rangka memperoleh kepastian hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.